Hello, Jody. I think he left the room, yeah? Maybe something wrong with the connection. And we go to Chief. Hello, Chief. Hello, sir. Okay, is everything all right? All right. Okay, perfect, yeah. But I'm curious with your name. What is the meaning of Chief? Gief. Give. Jadi itu tuh ceritanya sebenarnya karena Syafil anak kelima Uh-huh. dari jadi Alif, Bata, Sa, Jim. Jadi Jif gitu biar Oh, keren I kali ya. see. So that the inspiration ya from the Arabic letters dari Yes. huruf Arab alif, ba, ta, sa, jim, ha. Oh iya, jim itu huruf kelima ya. Oh, OMG kreatif. Oke. Both creative and anti mainstream ya. Itu berarti kalau Jif punya anak dinamain siapa ini? Kalau pertama mungkin Alif ya, Pak ya? Oh begitu. Nggak tahu sih. Oh iya ya. Biar make sense masuk. Oh gitu. Kalau saya berarti anaknya besok first T, second T, third T gitu ya. It could be something like that. Based on your preference or interest ya, bisa jadi seperti itu kan, nama itu bisa berbagai macam apa itu inspirasinya, the meaning behind. Alright, Chief. And before we go on to another topic, I'm curious about your room, the surroundings around you. It looks like some pictures. Are you photographer? Eh, Suka sih. Ah, okay. Hobi crafting. So, Crafting. yes. Okay. The best spot I think in Cikole ya. Have you been there? Udah ke sana? Kenapa? Ke Sorry. Cikole? Pernah Rafting? dulu. Oh, Dulu. I see. That was great. I was been there in I had been there in 2015, I guess. It was 2 years ago. No, 6 years ago. Oh my God, I'm very old. And if you go to Bali, and you can have much more challenging rafting, current rafting atmospheres and everything. And regarding to your photography, what is your interest? Your main interest? Is it in people or in natural? Hmm, Lebih ke food fotografi sih. Berarti any objects ya? Yes. Okay, any Baru kemarin object. selesai em, foto makanan, sir. Okay, so you do it for professional. For example, you do apa itu namanya? Bekerja sama begitu with the influencer or something? Cuma ini sih kayak kalau ada temen, contohnya ini nih, sir. Hmm. Oh, I see. That's great. Oh. And you do it by professional, I guess. And then you advertise or you promote your product in social media, like in TikTok maybe or in your Instagram. Ada TikTok. Mm-hmm. Mm-hmm. That's creative. I mean, at the moment, if you want to be the part of world community, maksudnya sekarang itu kan profesi itu nggak harus kayak apa ya, statis itu artinya um, you read, you work, and you go home like a robot. Kalau saya boleh memilih itu ya, bukan saya tidak bersyukur ya. I would like to prefer to be part of the world community. Jadi ada namanya komunitas dunia itu, di komunitas dunia ya. Jadi kita nggak stuck in certain spot or certain areas. Jadi kita tidak terikat pada satu tempat atau wilayah seperti menjadi seorang yang bekerja di kantor atau di perusahaan begitu begitu. Tapi we can live in any parts of the world. Tapi kita bisa hidup di manapun di dunia. So what is the apa itu namanya? Bekalnya apa? What is bekal in English? I forgot. Bekalnya apa? This is it's here. Yeah, skill, knowledge.
Jadi dengan skill and knowledge, you can live in any parts of the world. Jadi bisa hidup di mana saja dengan berbekal itu. Nanti teman-teman bisa, sekarang kan dunia sudah dunia digitalized, not like an old fashion where you have to sit like what I do, seperti yang saya lakukan ya, sit and then you speak and then you teach, or any similar activities. But at your age, you can gain more life and life experiences throughout the world. Nah, itu disebut dengan world community. Nah, world community itu orang yang tidak mau mengikatkan dirinya dengan hal-hal yang bersifat physical. Physical, for example, for me, if I buy a house, kalau saya membeli rumah, maka itu menjadi apa ya? Menjadi pengikat bagi saya, karena saya harus setor rumah. Kan hidup tuh nggak harus nggak orang perspektifnya bisa beda-beda ya. Jadi ada yang contohnya sekolah, bekerja, kredit rumah, menikah, mati itu contohnya. Tapi in some people their satisfactions are different. Jadi beberapa orang tuh kepuasan hidupnya tuh ada yang berbeda. For example, if let's say if you want to become the part of the world, so you let go any materials attachment, hal-hal yang berbau fisik yang mengikat begitu. Tapi ini di batasan umur tertentu loh ya, tidak sampai kita mati begitu, tidak. Nah, sedangkan kita kan juga harus ini tergantung ini budaya timur ya, lesson in Eastern or Asian culture that we have to make a family, like a marriage, having children, and etc. But in certain age, for instance, at age 20, 20 to 30 or 35, kalau di luar itu kan orang menikah itu umur 35-an ya, 35 itu baru menikah. Tapi kalau di tempat kita kan 25 sampai 27, 25 to 27 something. So if you attach on materialistic objects, then it will be a barrier, akan menjadi penghalang bagi Anda to move as the member of world community. Karena akan menjadi penghalang ya, kalau kita terikat pada kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, kredit apartemen atau apa, maka akan menjadi penghalang bagi kita untuk untuk membuat keputusan secara lebih leluasa begitu. But ini bukan artinya saya mengarahkan teman-teman untuk menjadi seperti itu, tidak lah ya. Ini hanya sebagai orang tuh ada yang apa ya, ada orang yang punya kecenderungan atau preferensi to live in such way, and every options, every decision has its own risk, has its own impacts. Ada dampaknya masing-masing, ada resikonya masing-masing. And personally, I prefer to be the part of the world community. If I have a chance, or if I can make another choice in my life, but as I live in Asian culture, in old-fashioned family, where everything must be following the rules, something. So yeah, maybe I will give freedom to my children in the future. All right. Now we go on to tadi mana saya di si Chief. Hello Chief. Yes sir. So if it's your passion, then it will be an asset for you ya, intangible asset. Jadi aset yang tidak terlihat is your skill. Ini nggak hanya ke Chief ya, tapi to everyone. For example, Nida, she has a big passion in writing, or Caroline, she has big interest in digital, digital
content atau content creator, video editing something. Yeah, it will be a great asset for you in the future. Okay, now before we go on to another discussion, I would like to move on the material. Kita akan coba ke materi sebentar ya. And did you still remember what we discussed yesterday? Question tag. About Yeah, question tag. yeah, that's the question tag. And I guess you have made the, what is it? I have checked your what have you done with the exercise. Now let's we discuss it for a while. Coba kita diskusikan ya bersama-sama jawaban teman-teman kemarin. Wait. Wait, it should be this way. Wait, before we discuss this question, like I have a question actually. Have you got an application? Teman-teman ada yang punya aplikasi yang sekarang kan Adobe Flash itu kan sudah nggak bisa sudah tutup begitulah ya. Adobe Flash Player itu kan sudah ada yang tahu Adobe Flash Player? Adobe Flash? Nggak tahu. Oke. Oh berarti kita sangat jauh generasinya karena itu aplikasi yang sangat lama. Oke. We go on to this number 1 ya. Who wants to try to answer question number 6? Nanti sambil didiskusikan bersama-sama. Number 6, who wants to try to answer? Iya, Pak. Mention your name, please. Sok Sapiah dulu aja. Oke, Safiah. Iya, Pak. Iya, itu kan she is in France at the moment. Isn't she? Isn't she? Okay. Any other answers? Agree or disagree? Agree. Good. Great. Yeah, she is in France at the moment. The sentence is positive, and then you have to be. You find to be here. Ada to be di sini, so you just convert. Make the conversion into negative form. Correct. Great. Number 7. Who wants to try? Rian Mizar. Okay. Yes, please. He didn't lose the keys and the answer. Wait, yes, please. Rian Mizar. Okay. He didn't lose the keys and the answer is did he? Did he? Agree or disagree? Agree. Okay. Agree ya. Wait, if you have different answer, please mention. It's okay, then we can discuss. Daripada nanti ke bawah ya. And then number 8, who wants to try? Nazril, Pak. Nazril, okay, Nazril. Yes, please. She won't help you. Will she? Will she? Agree or disagree? Agree. Agree. Perfect. Ya, saya kira saya tidak perlu menjelaskan. I think I don't need to explain, bisa membosankan nanti kan sudah paham, tapi bagi yang mungkin belum clear nanti bisa japri. Number 9. Anyone please? Tiffany. Tiffany, yes. Wait, Tiffany, I want to ask you a question. How is your training so far? I'm sorry, Mister. Gimana maksudnya? Oke. Trainingnya di iGuru ID sejauh ini bagaimana, Mbak Tiffany? Ya. Alhamdulillah Pak, lancar. Dapat bagian apa? Kreatif event. Sudah diberi tugas apa sampai sejauh ini? Oh, kreatif event itu bagian kayak banyaknya sih bikin artikel, terus
bikin artikel, kita juga disuruh jadi MC atau moderator di setiap acara yang diadain iGuru gitu, Pak. Oke. Sudah terjun sejauh ini? Sejauh ini kalau Pani sih sama Irna baru bikin artikel, cuman Irna tuh kalau nggak salah hari ini persiapan buat jadi MC di acara itu. Oke, good. Kalau ada apa-apa, ingat ya, nanti diskusi dengan Mas siapa? Raffi. Kalau ada kendala gimana yang bingung nanti bisa sama saya biar disampaikan ke pihak panitianya. Ya, jadikan ajang untuk menimba ilmu, pengalaman dan sebagainya ya. Pokoknya pasti ada faedahnya. Ya, oke, number 9, yes please. The boys weren't hurt. Were him. Okay, number 9. The boys weren't hurt. Were him. Agree or disagree? Disagree. Disagree. Okay. Kenapa nggak setuju? Kenapa disagree? What is improper? Kata ganti keduanya, Pak. Wait, sekarang kita lihat. What is the subject? The boys. The boys. Ini cowoknya ada satu atau berapa? Ada banyak, Pak. Ada banyak. Oke. Kalau dalam question tag kan kita harus cari kata gantinya kan ya? Yes. Ya, kalau Joko menjadi apa? They. Wait, kalau Joko mungkin kan Joko itu nama orang Jawa ya. Wait, kalau contohnya Agnia berarti di sini apa? She. Kalau Dito? He. Kalau Agnia and Dito? They. Oke, tak pikir Mary. Kemudian kalau the boys? They. Oke. Nah, berarti di sini tidak boleh ditulis sama loh ya. Kalau the boy-nya di sini nggak pakai S, maka di sini berubah jadi apa? He. Oke. Jadi tidak subjek yang berkedudukan sebagai objek loh ya. Oke, karena kalau him itu subjek yang berkedudukan sebagai kata ganti orang ketiga begitu. Itu nanti saja. So what is the question? The answer for question number 9? Were they? Were they? Ya. Good. Number 10. Who wants to try to answer question number 10? Thank you, Fanny. And then number 9. Number 10. Yang mau coba siapa? Saya, Pak, mau nyoba. Who is it? Who's speaking, please? She used to eat. Siapa ini? Siapa? Putri, Pak. Oh, Putri, yes. She used to eat a lot of sweets. The question text is, did she? Didn't she? Didn't she? Okay. Agree or disagree? Agree. Ya. Okay, good. So this is the subject, and then setelah subjek di sini nggak ditemukan to be, SMR nggak ditemukan, do, does, did nggak ditemukan, can, shall, should dan teman-teman juga tidak ditemukan, will juga tidak ditemukan. Oh, dia ketemu kata kerja. Wah, kalau kata kerja kan berarti ada tensinya ada macam-macam tuh. Kita lihat di sini. Oh, kalau pakai ed berarti kan kejadian lampau, past tense. Berarti di question tag-nya munculnya adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu ada 3, do, does, sama did. Karena kejadiannya udah kemarin, maka di sini kata kerja bantunya adalah did. Nah, karena kalimatnya positif, question tag-nya harus negatif. Oke, saya kira bisa dipahami. Good, didn't she? And then number 11, let's play football. Who wants to try? Mel, Pak. Siti, yes, Amel. Shall we? Oke. Ini kemarin agree or disagree? Agree. Oke. Jadi kalau ada let's itu kemarin disebutnya dengan apa? Auxiliary. Shall we? Apa? Let's itu kependekan dari apa? Let us. Ajakan ya, invitation. Kemarin. Oke, kalau ada let's berubah menjadi shall. Oke.
let's dance together dan sebagainya. And then number 12. Any who wants to try to answer question number 12? Saya Pak. Oh, Ade, yes please Ade. They have already painted the house. The answer? Don't they? Don't they? Oke, thank you Ade. Jadi maksudnya bila nanti tidak tepat atau tepat, tidak masalah ya. Don't take it personally. Jangan diambil hati karena kita belajar bersama-sama. And then kalau wait, number 12, do you agree or disagree? Agree or disagree? Agree. Agree. Agree? Any agree semuanya atau ada yang berbeda? Disagree, Pak. Who is disagree? Who's speaking? Kalau saya Heaven Day. Heaven Day. Oke, siapa ini? Nabila, Pak. Tadi Nabila. Ade jawabnya apa, Pak? Don't they? Don't they, ya. Iya, aku juga Heaven Day. Oke. Yang nomor 12. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. So what is the best one? Yang kira-kira yang tepat yang mana? Number 12, what is the subject? Day. They. Nah, kita lihat setelah subjek kan muncul di sini ada have. Oh, bisa jadi ini kata kerjanya ya. Tapi ingat di grammar itu kan ada present tense, ada past tense, ada continuous tense, ada present perfect dan sebagainya, macam-macam dan 16 dan sebagainya. Itu yang intinya di 5. Nah, di sini kalau ada double kata kerja, kok di sini ada kata kerja? Oh, di sini muncul kata kerja lagi. Nah, di sini maka have di sini dia tidak berfungsi sebagai tidak berfungsi sebagai model, tapi dia berfungsi dia tidak berfungsi sebagai kata kerja selayaknya di sini tadi. Nah, kalau di sini kan did, betul. Kalau seandainya di sini they have the house, itu beda soal. Contohnya begini ya. Sebentar, saya kasih 2 perbandingan untuk membedakan. Nomor begini aja. Contohnya, they have the house. Nah, kalau kita lihat di sini kalimat nomor 12, yang nggak 13 ya, 12 dan 13, they have the house, ini subjeknya kan they. Nah, kemudian di sini ketemu have. Have di sini dia berfungsi sebagai kata kerja karena di belakangnya sudah tidak ada kata kerja lagi. They have the house. Subjek, predicate, objek. Mereka punya rumah. Maka question tag nomor 12 di sini apa? Heaven Day. Hah? Heaven Day. Nomor 12 di sini menjadi Heaven Day. Don't they. Karena dia grammarnya adalah simple present tense. They have the house. Have di sini dia Have di sini dia berfungsi sebagai kata kerja, mempunyai. Tapi kalau kita lihat di sini nomor 12 yang ini, ini enggak baca nomor 13. Nomor 13, they have already painted, karena have itu ada 2 makna, mempunyai dan telah. Seandainya dia berfungsi sebagai apa itu? Dia berfungsi sebagai kata kerja bantu. Kata kerja bantu ya. Maka di sini maknanya adalah telah, bukan mempunyai. Dan karena dia
diikuti oleh kata kerja yang lain. Ada 2 kata kerja di sini. Loh, kok ada 2 kata kerja? Yang satu bentuk pertama, yang satunya bentuk ketiga di sini. Nah, ini disebut dengan present perfect. Telah, sebenarnya telah apa? Telah tidur, telah makan, telah belajar dan sebagainya. Nah, kalau ada have dan has, di sini ada have dan has ya. Kalau have itu yang I, you, they, yang sama. Kalau has itu untuk yang he, she, it. Kalau contohnya they have painted the house, berarti mereka telah painted Mengecat, Pak. mengecat ya, mengecat rumahnya. Maka di sini tidak don't they, karena yang menjadi titik tumbuhnya itu adalah bukan pada have-nya tapi pada painted-nya. Have painted di sini bermakna telah mengecat. Maka have di sini dia tidak berfungsi sebagai kata kerja tetapi sebagai kata kerja bantu. Kalau seperti ini maka langsung saja haven't they. Perbedaannya terlihat ya. Ya, jadi kalau have, has diikuti objek atau di belakang have ini sudah tidak ada kata kerja lagi, kata kerja bentuk ketiga, maka berarti kita pakai do does di sini, do atau does mengikuti subjeknya, kemudian diubah menjadi positif atau negatif mengikuti kalimatnya. They have the house, but don't they? Oh, kenapa tidak haven't they? Karena have di sini berfungsi sebagai kata kerja dan artinya memiliki. Kalau yang bawah, they have painted the house, mereka telah. Loh, kenapa artinya bisa telah? Karena setelah have atau has, diikuti ada kata kerja lain yang mengikuti. Kata kerja. Bentar, saya terlempar. Ya, begini maka langsung dipindah saja. Have atau has-nya pindah ke sini, mengikuti kalimat pokoknya itu negatif atau positif, maka konsepnya adalah lawannya, kebalikannya menjadi haven't they. Our. Nah, 15. He has planted flower. Coba ada yang bisa kasih Mijar, cuek banget, Mijar.
Rasanya nah, Mizar tadi kamu bocor suaranya. Oh, atuh Mizar, atuh. Kirain sengaja on cam. Iya, tau. Kriuk-kriuk Masih lagi. Mizar, kerja sarean. Mijar guys di Bandung, Jar. Bandung deh, alas ya maaf semuanya ya. Kerjaan pemandangan. Coba Tadi kirain aku- sengaja. Aku udah mute. Ke-unmute lagi sama kamu kayaknya tuh. Kurang disuruh sore kadi tuh, Iya, Jar. tadi aku juga dimatiin sama Sapik ya. Ya, aku kira kamu yang bocor, Sofi. Sorry ya. Udah mah ada healing-healing deh. Astagfirullah Mizar. Ya, oke. Apakah bisa kita lanjutkan? Bisa Boleh, Pak. Bisa Pak. Oke. Apa? Ini saya tidak bisa share screen ya karena permasalahan di sini. Kalau pakai HP ini nggak bisa share screen. Tapi tadi yang dijelaskan apakah sudah jelas? Contohnya saya tulis di kolom chat itu, Pak. Terkait perbedaan have sebagai subjek, sebagai predikat kata kerja dan sebagai kata kerja bantu, apakah ada yang ditanyakan? Bapak masih bingung, Pak, kenapa jadinya don? Yang mana yang jadinya don? Yang Contohnya tadi itu yang mana sih tadi? Yang nomor 12 pas Bapak nyontoin. Coba kalau yang itu di kolom chat teman-teman. Sebagai contoh, they have flower. Artinya apa di situ? Dia memiliki bunga. Hah? Apa? Dia telah menanam bunga. They have flower. Mereka. Mereka memiliki bunga. Mereka memiliki bunga. Oke, Iya, contohnya mereka nomor- memiliki bunga. Oke, coba ya taruhlah nomor 3. Nomor 3 itu jawaban teman-teman apa? Coba diketik di kolom chat yang they have flower. Dibatasi, coba sekarang jawabannya apa? Oke, stop ya, stop. Coba stop. Ada don't they, haven't they, don't they. Sekarang kita lihat. Have dan has itu kan mereka ada dua fungsi ya. Yang pertama, dia bisa berfungsi sebagai kata kerja. Dan yang kedua, have dan has itu yang bisa berfungsi sebagai kata kerja bantu. Nah, kalau dia berfungsi sebagai kata kerja, maka artinya adalah mempunyai atau memiliki. Dia berkedudukan sebagai kata kerja atau predikat. Tapi kalau dia have dan has itu diikuti oleh kata kerja yang lain, maka dia tidak bermakna sebagai mempunyai atau memiliki dan tidak berkedudukan sebagai kata kerja atau predikat. Tapi dia berkedudukan atau berfungsi sebagai kata kerja bantu. Maknanya berubah menjadi telah. Sebagai contoh, sampai di sini bisa dipahami penjelasan saya? Bisa. Bisa, Bapak. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat. Contohnya they have flower nomor 3. Mereka di sini artinya telah bunga atau memiliki bunga? Memiliki. Karena setelah have atau has itu tidak diikuti oleh kata kerja yang lain. Ya, betul. Iya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau dia tidak diikuti oleh kata kerja yang lain, dia bermakna memiliki atau mempunyai dan berfungsi sebagai kata kerja, maka grammar atau tata bahasanya adalah simple present tense. Simple present tense untuk mengubah menjadi present tense-nya kita membutuhkan yang disebut dengan
auxiliary verb, kata kerja bantu. Ada do, does, dan did. Tuh. Kalau did kan untuk lampau, sedangkan have, has ini kan untuk present begitu. Maka kemungkinannya antara do dan does. Terus kita pilih do atau does. Kita pilihnya adalah do. Kenapa do? Karena kenapa pakai do? Karena present. Simple present, Pak. Simple present, betul. Kenapa nggak pakai does? Karena harus do. they-nya. Subjeknya Nah, they. excellent, good. Karena subjeknya adalah jamak Yeah. they. Kemudian kita lihat present text itu kan harus balikan. Oh, kenapa nggak do they? Kenapa harus don't they? Karena di kalimat intinya, kalimat pokoknya adalah kalimat Positif. positif, perfect, betul, sempurna. Karena positif, maka konsepnya adalah negatif. Negatif. Oke, bisa diterima. Bisa. Bisa, Bapak. Safia sampai di sini clear, dan Iya. teman-teman yang lain Oke, Pak. clear ya. Nah, sekarang kita bandingkan yang di bawah. Terus perbedaannya apa? Nah, karena di sini setelah have atau has diikuti kata kerja, ada kata kerja yang lain, entah planted, book, yang penting kata kerja bentuk ketiga ya, yang nanti maksudnya ke grammar itu adalah present perfect, yang mana di sini dia tidak berfungsi sebagai kata kerja tapi sebagai model, yang maknanya adalah telah ya. Ini ada yang mudahin. Oh iya, oke, silakan Irna. Nah, di sini artinya telah ya, bukan mempunyai. Berarti they have planted the flower, ini kurang the mesti. Maka artinya apa di sini? Mereka Telah menanam bunga. Nah, kalau di sini have-nya di sini tidak berfungsi sebagai kata kerja yang bermakna telah, kenapa bisa tahu tidak berfungsi sebagai kata kerja? Karena dia diikuti oleh kata kerja yang lain, kata kerja bentuk ketiga ya, maknanya menjadi telah, bukan present tense-nya tinggal jadi bingung saya. Tinggal mengubah posisinya, tinggal menggeser have atau has-nya itu ke dalam present tense, kemudian diikuti subjeknya. Nah, tinggal digeser ke present tense, positif atau negatif, diikuti subjek. Berarti kalau yang nomor they have planted the flower, kalau nomor 4 jawabannya apa coba? Silakan ditulis. Oke. Haven't they? Perfect. Naon. Paham ya? Kalau they, oke, nanti aja. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bapak. Bisa. Bisa. Sekarang nomor 1. Nomor 1, he has flowers. He has flower. Apa jawabannya coba? Doesn't. Coba tolong ditulis di kolom chat teman-teman. Yang nomor 1 ya, he has flower. Oke, stop. Thank you. Sekarang saya tanya sama Nabila Putri. Kenapa jawabannya don't he? Maaf, Bapak ketik. Oh, salah ketik. Yang salah jarinya ya. Iya, Bapak. Oke. Kenapa jawabannya doesn't he? Coba diterangkan ke saya. Karena subjeknya tanpa Subjek. he. Dan itu simple present, jadinya pakai don't dan doesn't. Kenapa pakainya doesn't? Kenapa nggak pakai kenapa pakainya does? Kenapa nggak pakai do? Karena he, Pak, subjeknya. Dia subjeknya tunggal ya. Tunggal. Sekarang coba yang nomor 2. Oke,
Good, perfect. Okay, thank you. Enough. Cukup ya. Hasn't he, hasn't he, hasn't he. Oke. Ini kenapa pada pakai topeng-topeng itu kenapa? Kenapa pada pakai apa itu namanya? Iya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Cukup, Pak. Cukup, Bapak. Cukup. Jelas ya? Jelas, Pak. Sebetulnya saya mau pindah ke laptop, tapi karena ini jaringannya nggak bener, saya nggak bisa share via HP. So, jadi saya tidak akan full ya hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan what is it? Di spot. Nah, nanti di spot you will continue to see a film. Saya akan kasih link some kind of film from YouTube ya. Sekarang, and then your duty is that you make the resume. Nanti saya ingin teman-teman membuat resume atau ringkasan begitu ya. Saya akan bagi link a film from YouTube something, and then your duty is that you watch, and after that you make the resume. Setelah itu membuat resumenya. Resumenya apa? Berarti silakan diceritakan apa itu? Tentang isi cerita film tersebut, kemudian pesan moralnya apa, moral value-nya apa. Nah itu itu 2 poin terakhir ya. Yang 2 poin pertama itu nanti kesan Anda. What do you think about the film? What is interesting? What is not? Something like that. Like you just enjoy the film and you do the analysis. What is something is interesting for you and some others are not, and also the moral values after you watch it. Okay, so far is there any question? No. Okay, if you don't have any questions, oh yeah, the resume will be in written and in what is it, oral. Jadi nanti resume dalam bentuknya adalah tulis dan lisan. Nah, tugasnya nanti akan double ya. Tugasnya double. Jadi silakan dibuat resumenya itu dalam bentuk in written form. And after that you do the like presenting your resume in oral. Jadi nanti silakan diceritakan kembali. Teman-teman kan sering lihat YouTube channel yang bahas UV-Pan. UV-Pan tahu nggak? Nggak tahu. Saya nggak tahu preferensi kali ya. Tapi seperti contohnya itu kan ada ya. Kita beda generasi, saya jadi kurang tahu nih apa kesukaan kalian. Jadi maksudnya ada kan YouTube channel yang membahas tentang film begitu, resensi film dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itulah, nanti bisa dicari, saya kira mudah. And then you make the video presentation. Nanti silakan dibuat video presentasinya semenarik mungkin, as real as you do like to be a YouTuber or content creator something, and you analyze it and you do what we call as depth exploration on certain topics within the media that you are going to have. Yeah. Any questions? I'm sorry, mau tanya Pak. Kang, itu berarti kita tugasnya tuh ada 2. Pertama kita bikin itunya, wordnya gitu, tentang analisisnya sama yang lainnya. Terus yang kedua kita ceritain kembali di dalam video kayak gitu. Oh, itu tugas individu ya Pak? Pardon? Enggak Pak, maksudnya nanti videonya tuh dikumpulinnya di upload atau
di itu Pak, di spot dua-duanya. Videonya nanti di-upload ya. Maksudnya dikumpulkan di G Drive saja. Nanti ke page begitu. Nah, nanti silahkan tidak membaca loh ya. Beda membaca sama teman-teman itu mendeliver sebuah cerita dan dijiwai, begitu. Itu berbeda. Begitu ya. Tidak seperti orang membaca atau presentasi yang monoton, itu nanti menjadi tidak menarik begitu. Kurang greget. Karena proyeksinya kan ada yang ingin menjadi contohnya apa ya? Iya, seperti kalau kita lihat komentator, seperti komentator begitulah. You criticize, you give comments on a film, and then, for example, you criticize from many aspects that you are going to see from a film, for example, some elements. Oh ya, sekarang karena saya jadi ingat ya, since we are in different generations and we are in different interests begitu, jadi sekarang saya bebaskan teman-teman memilih filmnya, ya. Jadi tapi jangan film yang aneh-aneh ya. I mean film yang any genre, genrenya bebas, boleh komedi, boleh thriller, boleh science fiction. I love science fiction. And romantic, boleh romance, boleh terserah. Anime is fine. Tapi yang penting film ya, bukan mini seri, bukan drakor begitu, bukan. Nah, dan filmnya yang berbahasa Inggris ya, tidak berbahasa Korea, bahasa Cina, pokoknya harus yang berbahasa Inggris lah. Yang berbahasa Inggris yang penting. Karena kalau dibahaskan nanti film Korea ya percuma, karena harapannya adalah teman-teman menyimak film tersebut, kemudian ada pemahaman yang didapat langsung dan tidak langsung. Yang nanti saya akan cek filmnya satu-satu. Any other questions? Bapak linknya dikirim link YouTube filmnya itu dicantumin di Word. Dicantumin. Jadi saya agar bisa akses ya. Film. Dulu itu saya pernah, kalau zaman saya Ganol gitu ya. Nggak tahu ya kalau sekarang tuh masih ada nggak ya? Ganol itu masih nggak? Sudah zaman berapa? Tapi pernah denger itu Ganol. Jam, Pak. Barusan, Pak. Pernah. Oh, Adik pernah, Adik. Siapa yang pernah Ganol? Pernah, Pak. Pernah Oh, ya. Mama Adik. Itu tahun 2000-an berapa? Itu kapan ya, masih kuliah? Indo XX1 atau apa gitu, sama Ganol, sama itu dulu idola. Kalau pusing biasanya ada film-film bajakan dari situ, contohnya baru sampai dari yang camp sampai Blu-ray itu dulu di sana ada. Cepat dulu itu sudah dewo ya, di saya itu Blu-ray itu. Sekarang mah bebas. Any other questions? Waktunya seminggu ya, saya kira cukup 1 minggu. Untuk evaluasi pembelajaran, oh iya sekalian ini spoiler di sini ya, untuk evaluasi pembelajaran minggu depan kita temanya akan membahas tentang bagaimana setting soal di form. Jadi silakan untuk dipelajari dulu ya. Bagaimana setting soal di form, contohnya soal pilihan ganda, soal jawaban pendek dan jadi sudah ada bekal begitu minggu depan terkait mata kuliah evaluasi. Tapi tugasnya yang membuat draft dan sebagainya sebisa mungkin segera diselesaikan biar nanti bisa dicek Bapak Toto dan diberikan masukan dan opini. Oke, so far is there any question? Pak, izin bertanya. Kan tadi untuk tugas film itu link YouTube-nya dicantumin di Word. Nah, kalau misalkan si filmnya itu nggak
ada di YouTube, cantuminnya apa Pak? Trailernya gitu, link trailernya atau gimana? Boleh. Kalau contohnya nggak ada di YouTube, ada di web gelap-gelap gitu contohnya, boleh trailernya gitu ya. Yang penting saya ada akses untuk mengetahui film tersebut. Siap. Terima kasih. Oke, any other questions? Tapi ingat ya, filmnya jangan yang film Korea, film apa ya, film pokoknya yang berbahasa Inggris lah ya. Film Korea nanti yang seneng Fani, Agnia, Putri, Devita, ini film-film Korea. Ada yang lain? Oke, ada pertanyaan yang lain? Any other question? Bapak mau nanya, Pak. Ya, silakan Safia. Ini filmnya yang penting bahasa Inggris. Ini filmnya tuh yang penting bahasa Inggris aja. Enggak bebas mau bentuknya, misalnya kayak kartun atau mau apa gitu bebas. Yes, that's true. The genre, temanya bebas. Mesti ya masuk ke komedi romantis atau bentuknya animasi atau apa, terserah. Yang penting bahasa pengantarnya di situ memakai bahasa Inggris. Bapak, ini tugasnya lisan atau tulisan? Lisan dan tulisan. Iya, lisan dan tulis ya. Artinya lisan tulisnya itu berbentuk tulis. Saya ingin melihat kemampuan teman-teman menulis, bagaimana meresume atau menceritakan kembali sesuatu hal yang Anda ceritakan dalam bentuk tulisan. Jadi nanti akan kelihatan yang ngambil resume kopas sama hasil sendiri itu akan kelihatan. Jadi sebisa mungkin silahkan dikerjakan sesuai dengan pemahaman Anda, pemahaman tulis Anda. Jangan bagaimana? Kalau lisannya Pak? Lisannya, ya lisannya, ya. Lisannya Mas bagaimana? Maksudnya apa, bikin video gitu gimana? Maksudnya bikin video atau gimana? Gitu saja. Saya jadi kepikiran di tempat kita itu dibikin saja ya, audio saja dulu. Besok video untuk finalnya. Videonya besok saja. Jadi audio nanti biar connect ke podcast. Kita kan ada link podcast, nah nanti coba kita akan filter untuk bisa dimasukkan ke web prodi yang ada podcast kontennya begitu. Oh ya, saya jadi ingat sesuatu. Saya jadi ingat, silahkan di podcast saja. Nanti pakai Spotify dan sebagainya, saya kira teman-teman sudah paham. Dan tidak begitu memakan banyak data untuk membuat podcast. Jadi produknya nanti saya revisi ya, lisan dalam bentuk podcast dan tulis. Tulisnya bentuk manuskrip, resume film tersebut yang merupakan hasil tulis karya Anda sendiri, tidak kopas dari Google atau dari resume film dari website begitu. Nanti akan kelihatan mana yang Anda kerjakan sendiri, mana yang hasil copy paste. Bapak, ini deadline-nya kapan ya, Pak? Deadline-nya seminggu ya, minggu ini hari apa? Hari Jumat lah ya. Jumat minggu depan dikumpulkan. Ya. Nanti pas pertemuan kita hari Kamis nanti kita membahas tema yang lain. Tapi untuk deadline submission-nya hari Jumat. Pak, upload-nya tuh di Spotify apa di Spot aja, Pak? Untuk hasil silahkan dikompilasikan dulu ya, dikompilasikan ke PJ dalam drive dan sejenisnya begitu. Tidak diupload nanti karena harus ada di filter terlebih dahulu. Karena kan ada banyak ini, jadi tidak mungkin semuanya akan bisa diupload. Jadi nanti kita bertahap.
Untuk tugas tulis, nah yang untuk tugas tulis nanti diupload di Spot, kemudian yang tugas lisan nanti diupload ke G Drive oleh Peci. Is it clear? Iya Pak, clear. Any other questions or something that missing or you still don't understand? Oke, I think it's enough for today ya. Saya tidak akan memfullkan sampai jam 1 3 SKS ya di Zoom-nya nanti karena saya lebih suka untuk mengkombinasikan. If you don't have any questions, so thank you for your nice participation. And I think that's all for today. Stay healthy, stay happy. Have a nice day. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.